Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, semangat ya. Tepuk semangat dulu. Semangat. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai doa dulu. Ketua kelas, boleh pimpin doa secara umum, nggak apa-apa. Ya. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, langkah baiknya mari kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Stand up, please. Greeting. Good morning, Mister. Good morning, sit down please. Oke, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang komputer stasional ya. Kemarin kita udah belajar di kelas 7 Scratch. Nanti kita akan sisipkan Blocky sedikit karena di kelas 8 berfokus pada Blocky game. Ya, ada yang tahu sebelumnya berpikir komputasional itu apa? Boleh? Oke, silakan. Ya. Ya, berpikir komputasional apa? Berpikir komputasional adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara logis. Ya, berpikir cara menyelesaikan masalah. Contohnya, tadi pagi bangun tidur, suruh cuci piring langsung. Itu udah problem yang atau enggak? Enggak ya, udah kebiasaan ya. Ya, jadi ada beberapa yang, mak, udah mau berangkat nih, udah pagi, udah cepet-cepet harus mandi. Nah, seperti itu ya. Jadi menyelesaikan masalah bisa dilakukan karena kesiapan kita. Kalau kita udah siap, bangun tidur jam segini, udah otomatis terstruktur. Habis bangun pagi jam segini, aku harus cuci piring jam segini, terus mandi dan lain-lain untuk mempersiapkan sekolah ya. Oke, selanjutnya Mister mau ngabsen dulu. Apakah ada yang sakit? Saya izin. Izin? Absen nomor berapa? 26. 26. Nomor 5 ya. Oke. Ya. 3 orang berarti ya? Jumlahnya berarti 33. Oke. Oke. Apa itu tadi secara umum berpikir komputasional? Ini secara luasnya. Jadi ada yang mau berangkat tangan untuk menjawab berpikir komputasional itu apa? Tadi kan secara umum. Ada yang berani? Oke. Sebuah proses berpikir sistematis untuk memformulasikan masalah dan solusi yang dapat dieksekusi baik oleh manusia maupun komputer. Ya, diselesaikan dengan baik melalui umum atau komputer.
Nah, di situ Mister mencantumkan dari SMP Negeri 2 Jalan Caga. Itu menurut mereka definisinya komputasional seperti itu. Oke. Kemarin kita belajar kelas 7 Scratch. Sekarang kita mau belajar Blocky Game. Ada yang pernah pegang Blocky Game? Ya. Lebih gampang atau lebih susah? Lebih susah karena levelnya banyak ya. Membuat kita berpikir komputasionalnya itu menyelesaikan masalahnya makin ruwet, makin sulit ya. Jadi harus kita imbangi sama program yang kita akan masukkan sebentar. Nanti kita belajar sama-sama. Oke, di komposisi memecahkan suatu masalah. Di abstraksinya mendeskripsikan informasi secara luas dan penting untuk mengabaikan atau melihat detail dalam suatu masalah. Pengenalan pola perlu karena kita menyelesaikan apa? Masalah. Ya, pengenalan pola, semisal Blokinya mau gerak ngambil makanan apa, burungnya mau kemana, cari makanan dulu, di programnya seperti apa, nanti ke sarangnya seperti apa, seperti itu ya. Jadi terstruktur polanya. Terus algoritmanya jelas. Kalau algoritmanya nggak jelas, apakah burung akan ngambil mangsanya? Tidak ya. Stay aja dia diam di sana seperti robot. Apalagi sekarang pemerintah sudah akan mengembangkan ya coding atau kecerdasan intelijen. Kan kalian sudah biasa belajar atau pakai ChatGPT ya? Ya. Tolong carikan tugas Pak Yosua atau tolong kerjakan tugas informatika menurut jawaban yang benar. Ternyata jawabannya A, tapi ChatGPT jawabnya C. Apakah benar atau salah? Salah ya. Oh ya, seperti itulah. Karena kita nggak pernah tahu ChatGPT akan mengarahkan kita ke yang benar atau yang salah. Oke, manfaat berpikir komputasional bagi kalian. Pertama, melatih otak supaya berpikir sistematis. Ya. Terus pemecahan masalah penting juga. Karena setiap program pasti harus diselesaikan dengan tepat. Analisis dan kreativitas. Pak, saya mau buat burungnya ke kanan. Padahal terbangnya tuh harusnya ke kiri, Pak. Saya mau coba-coba. Kayak kemarin di kelas 7, kalian belajar buat bola, nendang. Maunya nendang ke kiri, ternyata ke kanan. Seperti itu. Jadi kreativitas kalian, coba kalau kita program ke kiri, bisa nggak? Goal. Nah, seperti itu. Oke, kunci di era digital saat ini. Kalian pernah nggak dengar informasi tentang Shopee afiliator, TikTok afiliator, atau Facebook Pro? Ya, itu ladang kalian nanti mencari cuan di sana. Caranya gampang, semisal besok sudah dibebaskan untuk pakai kamera HP. Kalian syutinglah kegiatan kalian. Halo guys, saya lagi di sini. Lagi ada kegiatan ini. Yuk ikut keseruan kita di sini. Nah, seperti itu. Biasanya 30 menit lumayan untuk buat kayak gitu. Jadi secara iseng-iseng kita ngupload
ternyata menghasilkan cuan gitu ya. Kalau di FB Pro seperti itu. Kalau di Shopee Affiliator, kalian kalau pernah lihat Mister Live, nah itu adalah salah satu contoh dunia digital. Mister menjual produk, ada yang beli, itu dapat komisi. Seperti itu. Ya. Oke. Sebelum itu, apakah kalian membawa HP? Ya. Boleh diambil dulu HP-nya. Kalau yang belum mengambil HP, silakan. Saya ditambah. Sini Jep. Oke. Jep, sini Jep. Kita mau sama-sama buat bloki game yang burung. Apakah ada yang sudah pernah mencoba? Sudah. Nanti Mister coba untuk mereview kembali. Ada yang berminat maju, nanti tulis di papan. Oke? Ya. Oke, berpikir komputasional. Aman. Membantu siswa Jep, sini. membantu siswa memahami Jep. dasar kerjanya. Jadi, oh ternyata komputasional itu saling berkaitan sama algoritma, sama bloki game ya Pak? Berkaitan nggak? Ya, saling berkaitan satu sama yang lainnya. Oke, bisa dibuka bloki gamenya untuk yang sudah mengakses HP-nya. Oke. Ternyata ada yang sudah mencoba suara bebek ya? Oke. Ya, literasi digital memasukkan menggunakan teknologi. Ya, kalian sudah menggunakan teknologi nih, mau sekarang nih. Mau memprogram sebentar lagi. Saling melengkapi atau bersinergi membuat generasi digital itu semakin bagus. Apalagi sekarang coding sangat digunakan ya. Apalagi kalian mau buat website nih. Devina mau buat website fashion, menjual pakaian, tapi tidak punya customer atau belum punya pelanggan. Oh, ternyata Ryu yang pengen jadi customernya Devina. Oke, gimana ya Devina punya fashion ini? Nggak tahu di mana cara pemasarannya. Dia buat website. Nah, akhirnya dikenal sama Ryu, jadi customer first atau pertama. Ya. Oke, implementasinya sama. Kalau kalian di sekolah belajar, kalau guru biasanya mengikuti pelatihan supaya dibekali ilmu yang baru. Seperti itu. Sama-sama kita belajar jadinya. Oke, yang mau minum boleh, silahkan. Jadi kalian leluasa saja, seperti awal kita pertemuan awal dan saat ini, ya. Aman. Oke, ini adalah studi kasus. Biasanya para programmer menentukan dia mau buat program apa. Sama kayak kalian sebentar lagi akan maju mencoba menuliskan bloki gamenya. Oke, nanti untuk pengumpulan tugas, kalian bisa ke Classroom atau bisa di-scan. Boleh di-scan dulu kalau mau apa difoto dulu boleh.
Ada yang sudah masuk classroom, ada beberapa, tapi kalau yang bermasalah bisa hubungi itu kode barcode yang ada di situ di layar ya. Oke, bisa di-scan dulu. Apa tahu ada yang ingin scan? Oke. Oke, tantangan 4.0. Apalagi kita di Indonesia harus kritis, monolitis, dan kreativitasnya terbangun. Apalagi di era digital, di era komputer, di era yang sangat pesat, apalagi di China dan US sudah pakai mobil tanpa sopir atau orangnya. Gitu. Ada yang pernah lihat nggak YouTube sekarang? Kan US sudah mulai mengembangkan, apalagi konten kreator banyak yang mereview mobilnya US. Setiap hari saya nonton. Ya, ada yang setiap hari nonton ya. Malah bagus. Jadi bisa gini. Oke, kita mau coba. Ada yang berani membuat level 1 dulu? Karena sudah tadi mengerjakan sambil mendengarkan Mister. Oke. Tulis yang itu, yang sebelah pojok kanan aja. Level 1 gitu ya. Ada yang berminat lagi level 2? Siap. Level 3? Oke, semakin banyak kalian tidak akan malu di depannya. Apalagi tulisnya bertiga, kadang berempat. Nah, jadi rasa takut itu akan hilang kalau kalian berbareng-bareng di depan. Ya, ngerasain nggak biasanya? Ada yang tidak, ada yang merasakan ya. Oke. Penghapus sih. Untuk level 4, ada yang mau? Oke. Tunggu sebentar. Masih bisa ya? Dihapus saja. Oke, bagi teman-teman yang belum sampai di level itu, boleh kalian ikutin di depan. Siapa tahu tidak bisa lihat yang di sini, di layar. Boleh dilihat dulu di depan, teman-temannya sudah pada ngerjain. Oke. Sudah bisa? Sudah sampai sini ya. Oke. Stop. Stop. Nanti dicoba aja di depan ya. Tulis satu-satu. Ya biasanya kalau di Blocky Game kalau ada yang macet atau merasa sudah buat ternyata hilang, biasanya seperti itu. Karena dia website ya, nggak tahu kapan dia datanya bakal stay. Kadang kita harus ngulang lagi. Itu kesabarannya biasanya kalau di coding, menyelesaikan coding itu perlu kesabaran yang tinggi. Contohnya Mister kemarin waktu kuliah. Itu teman-teman nunggu teman-teman tidur dulu baru bisa buat program yang benar. Supaya apa? Beda sama temennya programnya. Seperti itu. Oke, level 4 sudah, level 5, 6, 7.
Ada yang bersedia? Ada yang bersedia? Kita sampai di level 5 aja dulu ya, 5, 6 ya. Untuk program berikutnya nanti kita gunakan sebagai tugas, nanti diupload di link yang sudah Mister kasih di Classroom, atau kalau terjadi masalah di Classroomnya bisa hubungi kode barcode yang ada di depan tadi. Yang ini ya, kode barcode yang ini. Kita cukupkan di level 5 dulu supaya ada. Boleh yang mau foto untuk kodenya boleh. Siapa tahu ada yang belum masuk bisa level 5 ya. Nanti kita coba nanti lihat situ. Biasanya di sini else. Di sini ada else, harusnya diganti R, ini tambahin else, digeser ke kanan, digabung. Ini yang digabung. Oke. Oke, ini level 5-nya kalau ada yang mau. Sudah ada di proyektor. Mungkin nanti yang ini temannya bantu untuk lebih luas lagi penglihatannya. Kalian biasanya kalau di proyektor tidak bisa melihat yang terlalu pojok kanan, biasanya di sini terganggu ya. Bisa dibantu sama temennya. Itulah gunanya belajar berkelompok. Jadi kalau ada yang sudah selesai, boleh bertanya sama temennya. Karena kita sama-sama mencari ilmu. Oke, sudah? Oke, kesimpulannya. Berpikir komputasional atau literasi digital adalah pilar krusial bagi siswa SMP di era digital saat ini. Dengan menguasai kedua kemampuan ini, kalian bisa menyelesaikan nih, seperti ini. Level 1 sampai 5, nanti akan belajar 6 sampai 10. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Aman atau malu-malu? Oke. Oke, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Nanti kita akan bahas lagi di Blocky Game level 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk pagi hari ini, Mister tutup dengan doa. Boleh ketua kelas kembali memimpin? Boleh teman-teman diundang untuk bangkit ke sini. Teman-teman, setelah kita selesaikan pelajaran ini, setelah kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih. Stand up, please. Thank you, Mister. Oke, thank you. Sit down, please.